Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari tambang berhantu sampai ke seorang anak yang sangat mencintai neneknya. Berikut adalah 5 video aneh yang sulit dijelaskan. Bagian ketiga. Setelah pesan-pesan berikut ini. Dukung Ewing HD untuk terus membuat video seperti malam Jumat dan malam Minggu dengan cara membeli official merchandise Ewing HD di Tokopedia. Sudah cek Ewing HD di Tokopedia belum? Udah 3 kali nih bro, gue menjelaskan video aneh yang sulit dijelaskan. Capek tau nggak? Maksudnya tuh adalah ini videonya tuh susah dijelaskan dan gue tuh berusaha mencari maksud dari video ini dan gue menggali dan ya what the fuck man. Sebelum gue mulai nih, gue pengen buat sedikit peraturan nih. Andaikan ya kalau sampai di akhir video lo tidak berkata what the fuck atau tidak berpikiran what the fuck gitu, lo boleh kasih gue jempol ke bawah, it's okay, gue ikhlas. Tapi ya, andaikan nih, kalau gue berhasil ngebuat lo what the fuck, entah itu pikiran atau lo nyebut what the fuck gitu, lo wajib kasih gue jempol ke atas. Setuju ya? Kalau nggak setuju jangan nonton video ini, tapi kalau setuju cek cuplikannya berikut ini. Kelima, The Horton Mine. YouTube di US sana itu banyak banget loh kontennya. Di sana tuh hampir segala hal ada dalam bentuk video. Nah, salah satu konten kreator di YouTube yang memiliki channel bernama Explore Abandoned Mines ini adalah seorang bernama Frank yang hobi banget menjelajahi mine atau tambang-tambang yang sudah ditinggalkan. Dalam video ini, dia berkesempatan untuk menjelajahi tambang bernama The Horton Mine pada musim panas 2013. Seperti yang dibilang, di gua ini memiliki aura atau hawa-hawa yang negatif dan juga creepy. Dari dalam mine juga keluar semacam arus air yang kecil yang membuat gua ini menjadi agak dingin dan juga agak lembab. Dan juga katanya dia itu agak berbahaya kalau ada air di dalam mine. Di dalam tambang ini juga tergantung banyak sekali rantai-rantai yang dia sendiri pun masih belum jelas fungsinya apa. Ketika dia menjelajahi lebih dalam tambang ini, hal aneh yang sulit dijelaskan terjadi. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yep, seperti yang lo lihat, rantai di tengah itu gerak sendiri tanpa ada alasan yang jelas. Dia berkata, pada saat kejadian itu, dia merasa hawa yang tidak enak, dia merasa ada yang mengawasi, dan merasa bahwa sebaiknya dia tidak mengeksplorasi lebih dalam lagi. 1 tahun kemudian, Frank kembali ke tambang tersebut dengan persiapan yang lebih matang, sehingga dia bisa masuk lebih dalam lagi. Pas lagi di akhir eksplorasi, pas dia mau udahan, pas banget nih, dia mendengar suara yang mirip dengan suara radio dan juga hembusan angin. Dengerin ya baik-baik. Okay, here's a final parting shot of the end of the Horton Tunnel. And there's the ore pass with all the cascading water. And what the fuck is that? Setelah kejadian itu, Frank merasa dia benar-benar harus keluar dari tempat itu dan jangan kembali lagi. Keempat, The Tunnel of Death. Lihat baik-baik video ini.
Di sini lo bisa melihat kecelakaan yang terjadi dalam terowongan ini. Mobil yang sedang melaju cepat itu mendadak kehilangan kendali dan akhirnya menabrak mobil lain atau pinggir jalan. Pada awalnya ini kelihatan seperti kejadian aneh yang sudah dijelaskan, tapi gue menggali lebih dalam lagi. Dari hasil yang gue temukan, The Tunnel of Death adalah sebutan untuk terowongan Lefortovo yang ada di Rusia. Terowongan ini dibangun sepanjang 3,2 km di bawah sungai Yaouza. Terkadang air yang ada di sungai Yaouza bocor menuju terowongan dan membeku, lalu membuat jalanan menjadi licin. Dalam Wikipedia disebut bahwa suhu udara di dalam terowongan bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan sering terjadi kecelakaan akibat kendaraan yang lepas kendali karena jalanan yang membeku sehingga memakan banyak korban jiwa. Tapi, bukan fenomena ini yang ingin gue bahas, melainkan salah satu kecelakaan yang terjadi di Tunnel of Death. Perhatikan baik-baik. Di sini lo bisa melihat truk yang sedang berjalan tahu-tahu tertabrak truk dari depan. Padahal di depannya itu jalannya kosong. Aneh gak sih tiba-tiba kalau lo lagi jalan santai-santai tahu-tahu muncul truk di depan lo? Ketiga, Max Headroom Broadcast. Pada malam hari tanggal 22 November 1987 di Chicago telah terjadi broadcast signal intrusion yang artinya adalah semacam gangguan terhadap sinyal broadcast. Kejadiannya dimulai pada tayangan live berita di WGN TV. Pada saat itu news anchor sedang membawakan berita mengenai olahraga. Lalu tiba-tiba tayangan menjadi gelap dan muncul seorang menggunakan topeng dengan gelagat yang aneh. Perhatikan baik-baik. Kejadian ini membuat seluruh stasiun televisi dan juga news anchor kebingungan. Sekitar 3 jam kemudian, kejadian terulang lagi, tapi di WTTW pada saat tayangan Doctor Who, Horror of the Fang Rock. Max Headroom kembali mengganggu tayangan, tapi sekarang lebih lama dan menyampaikan beberapa pesan. Dengarkan baik-baik pesan berikut ini. As far as I can tell, a massive electric shock. He died instantly. The generator? Sampai sekarang pun belum ada yang menemukan siapa yang bertanggung jawab atas Max Headroom Broadcast dan apa maksud dari perkataan ini. Kedua, The Goldfield Hotel. Goldfield Hotel adalah salah satu hotel yang paling menakutkan di dunia. Goldfield adalah sebuah kota yang terletak di Nevada. Pada tahun 1902, emas dengan mudah ditemukan di sini. Goldfield menjadi kota yang lebih maju karena munculnya tempat perbelanjaan, hunian,
dan hotel-hotel. Sayangnya setelah 8 tahun dieksploitasi, jumlah emas yang bisa ditambang berkurang sehingga Goldfield mulai ditinggalkan. Banyak bisnis yang tadinya besar di sini menjadi tutup dan salah satunya adalah The Goldfield Hotel. Singkat cerita, The Goldfield Hotel ini mempunyai sejarah yang cukup kelam. Salah satu fenomena yang paling aneh yang terjadi adalah fenomena poltergeist dalam bentuk batu bata yang terbang ketika dilakukan investigasi. Perhatikan baik-baik ya. This is the room. What room? Is that you making all the noise? Holy! Oh my God! Holy! Stop! Stop! Go! 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 Mungkin lo berkata bahwa bisa saja itu batu batanya dikasih benang lalu ditarik sehingga katanya seperti melayang. Tapi investigasi dilakukan kembali menggunakan hasil olahan video. Hasilnya adalah tidak ada benang atau segala sesuatu yang terlihat yang bisa menjelaskan kenapa batu bata bisa bergerak. Some graphics right here in a second that's going to show you of a straight line on which if the brick was launched or pulled in any way that it would have gone in a straight line, and you'll be able to see that underneath the line you'll be able to see the brick come right here underneath the line there, kind of dip down underneath of it right there. Here's another view of it, dip down and kind of went in an arch there. So in my opinion that it doesn't look like it's been tampered with. It looks like that something threw this brick. The next thing that I visually observed is the spinning of the brick. Okay, I'm using the vector scope here to enhance the video. I'm getting rid of the ambient noise or the fuzz to see if there's any fishing line or rope or string or something attached to the brick, and you would see it in through the video here. You'd be able to see the lines of it, especially after this brick takes flight, and clearly there's nothing here. Pertama, The Grandma Boys. Kalau lo belum berkata what the fuck dari tadi, nah gue harap lo bakalan berkata what the fuck pada video ini. Di sini diceritakan terdapat seorang YouTuber bernama DJ Jeff Joey yang tunawicara atau bisu menceritakan mengenai neneknya. Dia bercerita bahwa neneknya meninggal pada tahun 1945. DJ Jeff Joey ini sayang banget sama neneknya. Dia berkata pada penonton bahwa kuburan tempat neneknya dikubur mengalami kerusakan sehingga dia menaruh peti mati yang berisi nenek mayatnya di halaman belakang rumahnya. Yap, tadi adalah mayat dari neneknya yang meninggal. Nah, yang menjadikan hal ini sangat-sangat aneh dan menempatkan video ini di nomor 1 adalah rasa sayang DJ Jeff Joey terhadap neneknya. Selain merawat mayat neneknya, dia juga mencium bibir neneknya. Gue mau lo pasang mata dan perhatikan baik-baik tayangan berikut ini. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo yang what the fuck. Gue paham banget nih, gue paham banget kalau lo sayang sama seseorang, lo bakalan mencium dia, entah itu cipika-cipiki atau cium bibir atau cium yang lain. Ini gue nggak tahu ya apakah gue yang kelewat kuper gitu atau emang ada budaya lain gitu yang mewajarkan nomor 1 tadi tuh Grandma Boy atau emang orang itu tuh rada-rada nganu. Ya gue nggak paham men. Sekarang tugas lo adalah menulis di kolom komentar pendapat lo mengenai ciuman tapi dengan saudara kandung atau orang tua di bibir.
Tulis itu di kolom komentar, menurut lo gimana? Dan kasih gue jempol ke atas kalau lo ternyata tadi udah berpikiran what the fuck, atau lo ngomong what the fuck, pokoknya kasih gue jempol ke atas. Dan kasih gue jempol ke bawah kalau sekiranya video ini tuh nggak ngebuat lo what the fuck dan kurang aneh. It's okay man, it's okay. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Awing HD, dan juga follow berbagai macam sosial media gue lainnya. Entah itu yang ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan di mana lagi ya sosial media gue nggak tahu di mana, pokoknya ada banyak banget. Dan follow aja semuanya, linknya ada di deskripsi. Saya nama gue Ewin, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Rest in peace.